Om Swastiastu. Selamat datang di media edukasi video kami, Jinana Kumara Edukasi, media pendidikan dan pembelajaran agama Hindu. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran agama Hindu yang berhubungan dengan Pancasrada, 5 dasar keyakinan umat Hindu. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Prano Dewi Saraswati. Wajibir Wijiniwati. Dinama Waitri Yawatu. Om. Jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Pancasrada. Pancasrada berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua akar kata, yaitu panca dan srada. Panca berarti 5 dan srada berarti kepercayaan atau keyakinan. Dengan demikian, secara harfiah Pancasrada berarti 5 keyakinan atau kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap umat Hindu. Agama Hindu disebut pula dengan Hindu Dharma, Vaidika Dharma, pengetahuan kebenaran, atau Sanatana Dharma, kebenaran abadi. Untuk pertama kalinya agama Hindu berkembang di sekitar lembah Sungai Sindhu di India. Agama Hindu adalah agama yang diwahyukan oleh Sang Hyang Widiwasa, yang diturunkan ke dunia melalui Dewa Brahma sebagai dewa pencipta kepada para maharsi untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia di dunia. Ada 3 kerangka dasar yang membentuk ajaran agama Hindu. 3 kerangka dasar tersebut sering juga disebut dengan 3 aspek agama Hindu. Ketiga kerangka dasar itu antara lain: yang pertama tattwa, yaitu pengetahuan tentang filsafat agama. Yang kedua susila, yaitu pengetahuan tentang sopan santun, tata krama. Yang ketiga upacara, yaitu pengetahuan tentang yatnya, upacara agama. Ketiga kerangka dasar aspek agama Hindu ini harus benar-benar dipahami agar terciptanya kehidupan yang harmonis. Di dalam ajaran tattwa, pada kerangka dasar agama Hindu di dalamnya diajarkan tentang srada atau kepercayaan. Srada dalam agama Hindu jumlahnya ada 5 yang disebut dengan Pancasrada. Adapun bagian-bagian dari Pancasrada yaitu: yang pertama, Brahman; yang kedua, Atman; yang ketiga, Karma; yang keempat, Samsara; yang kelima, Moksa. Ini adalah bagian-bagian dari Pancasrada. Sekarang, mari kita lihat penjelasan lebih lanjut mengenai bagian-bagian Pancasrada berikut ini. Yang pertama, Brahman atau Widisrada. Brahman atau Widisrada yaitu percaya akan adanya ide Sang Hyang Widiwasa. Di dalam kitab Brahman Sutra dinyatakan Janma Dasyasya Yata, artinya Sang Hyang Widi adalah asal mula dari semua yang ada di alam semesta ini. Umat Hindu meyakini bahwa ide Sang Hyang Widiwasa adalah yang menakdirkan, maha kuasa, dan pencipta semua yang ada. Kita percaya bahwa beliau ada, meresap di semua tempat, dan mengatasi semuanya. Vyapi, Vyapaka, Nirwikara. Contoh wujud srada bakti kita ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa yaitu misalnya berdoa kepada Tuhan, merawat tempat ibadah, dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ini merupakan salah satu bentuk srada bakti kita ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua yaitu Atman. Atman srada yaitu percaya akan adanya Sang Hyang Atman. Atman berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa yang memberikan hidup kepada semua makhluk hidup. Atman atau Sang Hyang Atman disebut pula Sang Hyang Urip. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang terjadi dari 2 unsur, yaitu badan dan Atman. Sebagaimana kita ketahui, Jiwatmanlah yang menghidupi tubuh manusia dan makhluk lainnya. Bila Atman meninggalkan tubuh, maka tubuh akan mati. Indera manusia tidak dapat bekerja tanpa ada Atman. Mata tidak dapat melihat tanpa adanya Atman. Lidah tidak dapat merasakan rasa jika tidak ada Atman. Kulit tak dapat merasakan sentuhan. Dan semua tidak dapat berfungsi bila tidak ada Atman. Untuk itu, sebagai wujud srada bakti kita terhadap Atman, yaitu percaya dengan adanya Atman, yaitu merawat tubuh kita sendiri.
Misalnya, berolahraga, makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan dan pola hidup. Yang ketiga, karma pala. Karma pala yaitu percaya dengan adanya hukum karma pala atau hukum dari sebuah perbuatan. Setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, baik atau buruk, akan memberikan hasil. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang luput dari hasil atau pahala. Langsung maupun tidak langsung, pahala itu pasti akan datang. Kita percaya bahwa perbuatan yang baik atau subha karma membawa hasil yang menyenangkan atau baik. Sebaliknya, perbuatan yang buruk atau asubha karma akan membawa hasil yang duka atau tidak baik. Sebagai contoh misalnya, seorang yang suka mencuri, suatu saat akan ketahuan dan akan dihukum. Sebaliknya, petani yang dengan giat bekerja, suatu saat dia akan memetik hasil dari usahanya dan mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ini merupakan contoh dari buah hasil karma. Apabila seseorang melakukan kejahatan, maka dia akan memetik hasilnya. Sebaliknya, jika seseorang melakukan kebaikan, maka dia akan memperoleh hasil yang menyenangkan. Yang keempat, samsara atau punarbawa. Samsara atau punarbawa yaitu percaya dengan adanya kehidupan kembali. Samsara disebut juga dengan punarbawa, yang artinya lahir kembali ke dunia secara berulang-ulang. Kelahiran kembali ini terjadi karena adanya atman yang masih diliputi oleh keinginan atau kemauan yang berhubungan dengan keduniawian. Sebagai bentuk keyakinan kita akan samsara atau kelahiran kembali, kita menyadari bahwa tubuh manusia yang di dalamnya bersamanya sang jiwatman, kelak sang atman akan meninggalkan tubuh manusia dan kembali lahir dalam tubuh yang baru. Tujuan manusia mengalami kelahiran yang berulang-ulang adalah untuk memperbaiki karmanya agar dapat menyatu dengan asalnya, yaitu Tuhan. Yang kelima, moksa. Moksa yaitu percaya adanya kebahagiaan rohani. Moksa berarti kebebasan. Kemoksaan berarti kebebasan, yaitu bebas dari pengaruh ikatan duniawi, bebas dari karma pala, bebas dari samsara, dan lenyap dalam kebahagiaan yang tiada tara. Karena telah lenyap dan tidak mengalami lagi hukum karma, samsara, maka alam kemoksaan itu telah bebas dari urusan-urusan kehidupan keduniawian. Tidak mengalami kelahiran lagi ditandai oleh kebaktian yang suci dan berada pada alam paramasiwa. Salah satu bentuk sadar bakti kita dengan percaya adanya moksa yaitu, misalnya, berdoa kepada Tuhan melalui semedi atau meditasi, mengendalikan pikiran untuk selalu berbuat baik, memegang teguh ajaran Dharma. Ini merupakan contoh sadar bakti kita akan adanya moksa, yaitu percaya dengan adanya kebahagiaan rohani. Nah, itulah tadi materi pelajaran yang sudah kita pelajari bersama mengenai Pancasrada, 5 dasar keyakinan yang harus dimiliki oleh umat Hindu. 5 strada bakti itu diantaranya percaya adanya Brahman atau Tuhan, percaya adanya Atman atau Atma, sang roh. Yang ketiga, percaya akan adanya hasil suatu perbuatan atau karma pala. Yang keempat, percaya akan adanya kelahiran berulang atau kelahiran kembali yang disebut dengan punarbawa atau samsara. Dan yang kelima, percaya dengan adanya moksa. 5 dasar keyakinan yang harus dimiliki oleh umat Hindu ini harus kita resapi secara mendalam. Dengan memahami ajaran Pancasrada ini, maka kita akan menjadi insan manusia yang berbudi pekerti luhur. Jelaskan contoh-contoh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud strada bakti kita dalam konteks Pancasrada. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Om Santi, 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 Om.